Meningkatkan keterlibatan siswa. Artinya apa?
Variasi metode ini membuat pelajar lebih menarik dan mendorong partisipasi aktif siswa. Contohnya, menggunakan permainan edukatif seperti kuis atau simulasi dalam pembelajaran sejarah sehingga siswa merasa lebih terlibat dan antusias. Selanjutnya, itu mendorong kreativitas dan inovasi. Penggunaan metode ini beragam dapat merangsang kreativitas siswa. Contohnya, mengadakan proyek kreatif seperti pembuatan poster atau video untuk siswa mengekspresikan pemahaman mereka tentang topik yang dipelajari dengan baik. Dan yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu memfasilitasi kolaborasi. Di sini metode ini dapat memfasilitasi siswa sebagai interaksi antar siswa yang memperkaya pengalaman belajar. Contohnya itu menggunakan teknik diskusi kelompok kecil atau diskusi kelas dengan memberikan umpan balik baik itu kepada teman kelasnya ataupun kepada pengajar. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, interaksi pembelajaran. Di sini pengajar atau guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang interaktif, komunikatif, dan kondusif untuk mendukung proses pembelajaran. Artinya apa? Artinya menciptakan suasana belajar yang interaktif, komunikatif, dan kondusif itu guru harus bisa membangun lingkungan pembelajaran yang mendukung keterlibatan aktif siswa, memfasilitasi komunikasi yang efektif, dan menciptakan kenyamanan bagi siswa untuk belajar. Selanjutnya, media dan sumber belajar. Jadi guru harus juga kreatif untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar yang relevan untuk mendukung materi ajarnya. Yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu penilaian hasil belajar. Di sini guru juga harus mampu atau pengajar juga harus mampu melakukan penilaian yang objektif dan beragam, termasuk penilaian formatif dan sumatif. Penilaian objektif di sini artinya penilaian itu harus dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh opini pribadi atau hal-hal lain. Sedangkan untuk penilaian beragam itu artinya menggunakan berbagai metode dan instrumen penilaian untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kemajuan dan pemahaman siswa. Contohnya seperti menggabungkan tes tertulis, proyek, presentasi, dan juga penilaian diri atau dari teman sejawatnya dalam proses evaluasi. Kayak ada dan biasa kita dibagikan link untuk mengisi bagaimana sejauh mana pemahaman siswa tersebut atau proses pembelajaran yang telah mereka lakukan. Selanjutnya itu analisis hasil evaluasi. Di sini yaitu menganalisis hasil evaluasi untuk memperbaiki proses pembelajaran dan merencanakan tindakan perbaikan. Selanjutnya yaitu pemahaman karakteristik peserta didik. Yang pertama, diferensiasi pembelajaran. Guru di sini akan menyesuaikan metode dan pendekatan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswanya. Jadi, guru juga harus bisa memahami berbagai macam karakteristik siswanya, karena saya rasa tingkat pemahaman ataupun karakteristik masing-masing siswa itu berbeda-beda. Jadi, kreativitas ataupun pintar-pintar saya guru untuk memahami karakteristik masing-masing siswanya dan memberikan metode atau pendekatan yang sesuai untuk merangkul mencakup semua karakteristik tersebut. Selanjutnya itu pendidikan karakter. Di sini guru akan menanamkan nilai-nilai karakter yang baik melalui pembelajaran sehari-hari. Contohnya itu nilai tanggung jawab. Di sini kita bisa melakukan memberikan nilai karakter tanggung jawab itu dengan cara memberikan tugas kelompok di mana setiap kelompok itu akan memiliki peran tertentu sehingga siswa itu akan diajak untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka masing-masing dan menghargai kontribusi teman-temannya. Selanjutnya nilai kedisiplinan. Contohnya yaitu menerapkan aturan kelas yang konsisten seperti datang tepat waktu dan menghormati waktu belajar dan juga untuk membangun kebiasaan disiplin. Selanjutnya itu nilai kerjasama. Contohnya yaitu melaksanakan proyek kelompok yang membutuhkan kolaborasi. Jadi di sini siswa akan belajar untuk bekerja sama, mendengarkan ide satu sama lain,
berbeda. Selanjutnya itu rasa hormat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lakukan dengan mengajarkan mereka pentingnya menghargai pendapat dan keberagaman teman sekelas, tidak memandang ras, tidak memandang halaman, tidak memandang suku, dan lain-lainnya. Jadi siswa akan diajar untuk mendengarkan tanpa mengganggu saat orang lain berbicara. Dan yang terakhir yaitu nilai kepemimpinan. Contohnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin diskusi atau proyek sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan memimpin dan memotivasi teman-temannya. Selanjutnya itu pengembangan profesional. Yang pertama, refleksi diri. Di sini guru akan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran untuk pengembangan diri siswa atau peserta didik. Artinya dalam proses pembelajaran tersebut atau pembelajaran praktik itu akan adanya pengembangan diri atau evaluasi dan merenungkan pengalaman dan metode pembelajaran atau pengajaran yang telah dilakukan. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran di masa mendatang. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan. Artinya kerjasama atau bekerjasama dengan rekan sejawat dan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Jadi kompetensi guru dalam aspek pedagogik itu sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan karena itu mencakup kemampuan guru untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran serta pemahaman yang mendalam tentang karakteristik siswanya. Dan juga guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan bermakna, serta pengembangan kompetensi ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan pendidikan terus berubah. Baik, mungkin itu saja paparan dari resume saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu. Dari 10.23 sampai 10.31 berarti 8 menit ya. Suci memaparkan mengenai kompetensi pedagogi berikut ya. Oke, lanjut untuk presenter ke-26, silakan. Potensi pedagogi guru adalah salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang guru. Selain itu kompetensi profesional, kepribadian, dan sosial. Kompetensi ini berfokus pada kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan interaksi dengan guru agar tujuan pendidikan dapat dicapai dengan baik. Berikut beberapa contoh pedagogi guru, yaitu pemahaman karakter siswa, yaitu harus mampu memahami berbagai karakter siswa, termasuk aspek psikologis, kognitif, emosional, serta sosial. Hal ini penting agar guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi siswa. Contohnya, gaya belajar. Ada siswa yang lebih mudah memahami materi visual, audio, atau konektif, atau belajar sambil bergerak. Kemudian tingkat energi. Beberapa siswa sangat aktif dan perlu banyak bergerak, sementara yang lain lebih tenang dan suka bekerja sendiri. Kemudian kepercayaan diri. Siswa dengan kepercayaan diri tinggi cenderung lebih berani mencoba hal baru, sedangkan yang kurang percaya diri mungkin membutuhkan lebih banyak dorongan. Kemudian kecerdasan emosional. Kemampuan mengenali dan mengelola emosional diri sendiri serta memahami
sehingga siswa dapat belajar secara efektif. Kemudian pengembangan kurikulum. Guru harus memahami dan mampu mengembangkan kurikulum serta dengan standar pendidikan yang berlaku, serta menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan siswa dan konteks lingkungan belajar. Kemudian perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran guru. Guru harus mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menarik, efektif, dan efisien. Ini termasuk pemilihan metode, strategi, dan media pembelajaran yang tepat. Kemudian yang terakhir, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Guru perlu memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk memperkaya proses pembelajaran, meningkatkan efektivitas pengajaran, serta mendorong keterlibatan siswa. Itu saja lesson dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman. Jadi berdirinya dari sini untuk mempresentasikan hasil riset saya mengenai kompetensi guru aspek pedagogi. Sebelum itu, nama saya Sebut Kamenuci dengan Stambuk A221233031. Baik, sebelum saya mulai materi apa yang saya sampaikan, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa pasti teman-teman pernah mendengar kalimat seperti ini: guru merupakan orang tua kedua yang ada di sekolah. Ya. Atau saya juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Rizky Dermawan 3 pekan yang lalu, bahwa beliau mengatakan guru merupakan pahlawan tanpa jasa. Nah, dua kalimat ini yang disebutkan tadi saya sangat setuju, dan betul memang bahwa guru itu merupakan pahlawan tanpa jasa karena sudah banyak berkontribusi untuk kita, sehingga buktinya kita semua berada di kursi perkuliahan ini juga karena apa yang sudah diberikan atau apa kontribusi dari seorang guru. Nah, why not kita sebut dia sebagai pahlawan? Nah, tidak kita sebut dia sebagai pahlawan. Jadi sudah seharusnya dan sudah pantas dia disebut sebagai pahlawan karena dia sudah berkontribusi yang sangat besar, sehingga terutama dalam dunia pendidikan untuk negara kita ini, negara Indonesia. Baik, saya lanjut teman-teman. Menjadi seorang guru adalah satu tugas yang baik dan mulia karena guru adalah motor penggerak pendidikan secara keseluruhan aspek seperti peserta didik, intelektual, sosial, emosional, sikap, dan perilaku peserta didik, sehingga menjadikan peserta didik itu menjadi manusia yang berpengetahuan, cerdas, berbudi pekerti, dan berbudi yang luhur. Seorang guru juga harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik yang baik dan profesional, sehingga dapat tercapainya tujuan pendidikan yang selama ini sudah dicita-citakan. Nah, salah satu yang tidak kalah penting yang harus dimiliki oleh seorang guru ialah kompetensi pedagogi. Nah, kira-kira apa itu kompetensi pedagogi? Nah, jadi kompetensi pedagogi guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengolah suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Karena dengan ini kompetensi pedagogi mampu membelajarkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang mengacu pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, dengan lebih baik serta tercapainya tujuan pembelajaran dengan baik. Dengan ini ada 7 aspek kompetensi pedagogi dalam proses pembelajaran yang harus dikuasai oleh seorang guru. Jadi yang pertama itu ada karakteristik para peserta didik. Nah, karakteristik para peserta didik ini yaitu memahami karakteristik para peserta didik, karena setiap peserta didik pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tentu saja, sedangkan yang kembar saja memiliki karakter yang berbeda, apalagi bukan saudara, bukan siapa-siapa, dan tidak ada hubungan dengan kita, pasti memiliki karakter yang berbeda. Nah, untuk memahami karakteristik peserta didik, pendidik itu harus mempelajari teori psikologi seperti psikologi belajar, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, dan psikologi kepribadian. Nah, guru harus bisa menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada tiap-tiap peserta didik. Karakteristik yang perlu dilihat meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, moral, fisik, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu teori belajar dan prinsip
dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Nah, maksudnya apa? Guru harus bisa menerapkan teori pembelajaran secara jelas pada peserta didik, menggunakan pendekatan tertentu dengan menerapkan strategi, taktik, dan metode yang kreatif. Saya rasa strategi, taktik, dan metode itu sudah dijelaskan kemarin pada mata kuliah kemarin, jadi saya rasa teman-teman itu sudah tahu apa strategi, taktik, apa itu model. Nah, selanjutnya tuh yang ketiga ada pengembangan kurikulum. Nah, guru harus bisa menyusun silabus dengan RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Mengembangkan kurikulum mengacu pada relevansi, efektivitas, kontinuitas, integritas, dan fleksibilitas. Selanjutnya yang keempat ada pembelajaran yang mendidik. Guru tidak sekedar menyampaikan materi pembelajaran, namun guru juga mendampingi materi pembelajaran dan seluruh materi harus bisa digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kelima ada pengembangan potensi para peserta didik. Setiap peserta didik memiliki potensi yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, guru harus bisa menganalisis hal tersebut dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan apa yang ada potensi dalam dirinya itu sendiri, sehingga potensi yang ada pada peserta didik itu bisa berkembang. Nah, selanjutnya cara berkomunikasi. Nah, saya rasa cara berkomunikasi dari 7 poin yang saya sebutkan ini, yang sudah saya sebutkan ini merupakan salah satu poin penting, karena dengan cara berkomunikasi atau komunikasi, seorang guru itu bisa dinilai karakternya bagaimana. Menurut saya dari cara berbicara, karakter seorang itu bisa dilihat bagaimana lawan bicaranya, bagaimana dia berbahasa, bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia beropini, bagaimana public speakingnya, itu sudah bisa dinilai bagaimana karakternya. Maka sudah sepatutnya seorang guru itu harus berkomunikasi dengan baik. Karena kalau misal, contoh, kita bicara yang tidak senonoh, yang tidak sengaja didengar oleh murid kita, sudah pasti orang murid itu pasti bilang bicara kotor juga, karena kalau ditanya kenapa bicara kotor, guruku juga bicara begitu. Jadi sudah tidak pantas guru itu bicara yang tidak baik, karena guru itu merupakan sosok contoh yang besar bagi peserta didik, namanya pada bangku sekolah. Selanjutnya ada atau yang terakhir ada penilaian dan evaluasi belajar. Nah, penilaian ini meliputi hasil dan proses belajar dilakukan secara berkesinambungan, evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran dan juga harus bisa dilakukan. Nah, maka teman-teman sudah menjadi suatu keharusan dan sangat penting bagi seorang guru untuk terus belajar dan terus belajar untuk menyempurnakan kompetensinya, terutama kompetensi pedagogiknya dari waktu ke waktu untuk mencapai suatu tujuan proses pembelajaran yang baik dan sukses. So guys, last but not least, seorang hebat bisa melahirkan beberapa karya yang bermutu, tapi seorang guru yang bermutu bisa melahirkan begitu banyak orang yang hebat. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi 1 sampai 7 di sesi 2 sebentar itu saya punya challenge untuk teman-teman di sini. I have one additional question. Jadi saya punya satu pertanyaan tambahan. Nanti ketika 61 sampai 7 selesai membacakan rangkumannya, tiap-tiap kalian boleh bisa dijawab pertanyaan saya, gitu ya, karena materi tadi kan sebenarnya sama aja ya. Nah, ini kebaruan di sesi kedua. Jadi untuk teman-teman yang lain harap prepare pertanyaannya mendadak di minggu-minggu nanti masuk gitu ya, di 6 sama 7 ya. Oke, I have one question di sini, satu pertanyaan. Karena saya tadi itu di kelas bahasa Inggris profesi, jadi masih masuk bahasa Inggris di sini gitu ya. Sorry. Nah, di sini ada satu istilah, biasanya guru itu kayak kena kutukan pengetahuan. Tapi bahasa istilah yang populernya itu bukan kutukan pengetahuan, tapi the curse of knowledge. Jadi kutukan pengetahuan. Nah, kutukan pengetahuan ini artinya adalah biasanya orang-orang yang ahli gitu ya. Kita sebut saja guru ini kan orang ahli
untuk mendidik ya. Dia misalnya guru biologi, maka dia pintar biologi sih gitu kan ekspektasinya. Nah, tapi bisa jadi guru itu kena kutukan tadi, kutukan pengetahuan atau the curse of knowledge. Artinya bisa jadi guru tersebut itu pintar sendiri, maksudnya dia tahu ahli dalam biologi, tetapi ketika mengajarkan itu sulit gitu untuk membahasakan biar bahasanya itu mudah dipahami oleh siswanya. Makanya dikatakan sebagai fenomena the curse of knowledge gitu ya. Mungkin bisa jadi guru-guru itu punya kutukan itu. Mungkin pada saat mereka baru mau jadi guru gitu ya. Karena kan mereka belum terbiasa kan untuk berkomunikasi dengan siswa yang mungkin level kognitifnya lebih rendah daripada mereka. Nah, pertanyaan dari saya untuk menampil 1 sampai 7, bagaimana caranya kalian, ini kalian punya tips gitu ya, seolah-olah mungkin kalian jadi guru yang sudah ahli, itu tips untuk mengatasi atau apa ya, meminimalisir the curse of knowledge ini itu seperti apa? Apakah gurunya harus prepare apa atau seperti apa? Boleh nanti bisa dijawab. Boleh gitu? Ya. Jadi nanti kita bisa dapat tambahan jawaban dari mereka semua karena tadi materinya sudah sama semua. Alangkah lebih baiknya dengan pertanyaan tersebut jawabannya akan berbeda dan kita bisa dapat hal baru dari mereka. Ya. Jadi boleh nanti bisa dijawab setelah setiap dari kalian menjelaskan rangkuman kalian. Ya. Jadi itu pertanyaannya, apa mungkin tips dari kalian untuk mengatasi kutukan pengetahuan itu gitu, bagi guru yang masih baru gitu ya menjadi guru. Nah, itu pertanyaannya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke presenter pertama lagi. Silakan. Siapa presenter pertama? Oke. Silakan saya mulai. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmawati dengan NIM A2212316. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan resume saya mengenai materi kompetensi pedagogi. Nah, baik, kompetensi pedagogi adalah salah satu dari 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Selain dari kompetensi profesional, sosial, dan kompetensi kepribadian. Kompetensi pedagogi berfokus pada kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran siswa secara efektif dan efisien. Beberapa aspek penting dalam kompetensi pedagogi meliputi yang pertama, pemahaman terhadap karakteristik peserta didik. Guru harus mampu memahami perbedaan karakteristik siswa baik dari segi kemampuan akademis, latar belakang, minat, hingga gaya belajar. Dengan pemahaman ini, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai untuk setiap siswa. Yang kedua, penguasaan teori belajar dan prinsip pembelajaran. Guru harus menguasai teori-teori belajar seperti behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan konstruktivisme, serta prinsip-prinsip dasar dalam pembelajaran agar mampu merancang dan mengimplementasikan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Guru perlu mampu merancang dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa dan standar yang berlaku. Ini mencakup rumusan tujuan pembelajaran, pemilihan materi, strategi pembelajaran, dan penilaian. Yang keempat, desain pembelajaran. Kompetensi ini mengacu pada kemampuan guru dalam merancang pengalaman belajar yang menarik, bervariasi, dan relevan dengan tujuan pembelajaran, baik dari segi media, metode, maupun aktivitas pembelajaran. Yang kelima, implementasi pembelajaran yang aktif dan inovatif. Guru dituntut mampu menerapkan metode-metode pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif siswa seperti diskusi, kolaborasi, pembelajaran berbasis proyek, atau pembelajaran berbasis masalah. Yang keenam, evaluasi dan penilaian pembelajaran. Guru harus mampu merancang instrumen penilaian yang valid dan reliabel untuk mengukur keberhasilan proses dan hasil belajar siswa. Penilaian dapat berupa tes tertulis, observasi, portofolio, atau refleksi diri. Yang ketujuh,
penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Di era digital seperti sekarang ini, guru harus mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran baik sebagai media penyampaian materi, alat evaluasi, maupun sarana komunikasi dengan siswa. Seperti yang biasa kita gunakan dalam proses pembelajaran pada perkuliahan ini yang biasa disebut dengan kuliah online atau via Zoom. Itu adalah salah satu contoh penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, refleksi diri. Guru juga harus diajarkan pentingnya refleksi diri dalam proses pembelajaran. Melalui refleksi, mereka dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pengajaran dan berusaha untuk terus memperbaiki kualitas pembelajaran di masa mendatang. Dengan menguasai kompetensi pedagogi ini, calon guru akan lebih siap menghadapi tantangan di kelas dan mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Kompetensi ini akan menjadi landasan penting dalam membangun profesionalisme dan kualitas sebagai pendidik di masa depan. Dengan menguasai kompetensi pedagogi ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, adaptif, dan berfokus pada kebutuhan serta perkembangan siswa sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung berdiri. Tadi boleh langsung dijawab pertanyaannya, bisa nggak? Tips Bisa pakai dari Hikmawati sendiri. Tips atau misalnya kamu punya solusi kalau misalnya gurunya itu kena the first of knowledge tadi. Solusi dari Hikmawati apa? Susah menyampaikan pengetahuan kepada siswa itu. Jadi yang lain nanti prepare ya. Kalau dari IOB-nya Hikmawati sendiri tidak tanpa lihat internet, kira-kira apa solusi yang mudahnya? Melatih diri untuk terbiasa berbicara di depan orang banyak, lebih meningkatkan percaya diri. Terus Tidak ada jawaban yang salah ya, jadi itu pendapat pribadi. lebih memperbanyak solusi. Oh, lebih banyak pengalaman ya. Kasih, oke. Boleh kasih tepuk tangan lagi. Oke, Hikmawati, very good ya. Lanjut untuk nanti kedua, silakan. Kompetensi pedagogi adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang mencakup pemahaman karakteristik peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran serta evaluasi hasil belajar. Kompetensi ini tidak diperoleh secara tiba-tiba, tetapi melalui upaya belajar secara terus-menerus dan sistematis, baik pada masa jabatan atau pendidikan calon guru maupun selama dalam jabatan, yang didukung oleh bakat, minat, dan potensi tergabung individu sendiri. Sedangkan tujuan kompetensi ini sendiri bukan menyertakan mengetahui cara menyusun program pembelajaran yang baik, tapi seorang guru harus bisa membantu perkembangan peserta didik agar bisa berbaur dalam masyarakat. Selain itu, juga dapat memuaskan rasa keingin tahuan siswa dan melatih keberanian untuk mengungkapkan
mengungkapkan pendapat hingga membantu siswanya untuk menjadi pribadi yang baik. Adapun aspek-aspek penting dari kompetensi pedagogi yaitu yang pertama, memahami karakteristik peserta didik. Hal ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa. Yang kedua, pengembangan potensi peserta didik. Guru harus mampu menganalisis hal-hal dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai untuk pengembangan potensi siswa. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Guru menyusun silabus dan RPP yang sesuai dengan kebutuhan, serta kurikulum harus relevan, efisien, dan efektif. Yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Boleh dijawab pertanyaan tadi. Kalau misalnya kakak mau mengajar terus tiba-tiba bingung mau menyampaikannya seperti apa, kan berarti kena first of knowledge. Nah, kakak sendiri apa tips untuk diri sendiri? Lari, nggak ngajar, nggak apa namanya tiba-tiba aduh saya kurang sehat ini bukan saya tidak bisa datang kawan atau bagaimana? How you face your problem? Apa bagaimana cara kamu menghadapi masalah ini? Tidak keras suaranya, tidak kedengaran. It's okay, there is no right answer gitu. Jadi nggak ada jawaban yang benar, tergantung opini seperti apa. Karena kan pengalaman atau misalnya itu yang kamu mau hadapi. Jadi kamu sendiri misalnya kira-kira seperti apa? Tipsnya nge-freeze gitu sampai jam selesai, jam belajar selesai atau gimana? Kira-kira kalau misalnya bakal ada kelas terus baru pertama kali mau masuk kan nanti kan bingung tuh kayak kadang. Nah tapi bagaimana cara kamu? Apakah kamu tetap masuk kelas atau bagaimana? Dengan terus belajar dengan terus belajar dan mengembangkan diri serta Tapi tetap masuk kelas. Terus setelah itu sequence-nya urutannya kan kamu mau masuk kelas dengan terus belajar dan mengembangkan diri kan bukan solusi pada saat itu gitu. Jadi maksudnya pada saat itu bagaimana kamu menghadapi problem itu gitu. Lari atau tetap masuk kelas maksudnya? Tetap masuk kelas atau lari? Tetap masuk. Tapi saya tidak yakin sama jawabanmu karena kamu tidak ini bicaranya ragu-ragu. Kelas atau lari? Masuk kelas. Terus setelah itu dibiarkan begitu saja kesalahannya ya, dengan cara
diganti di urut tadi. Pertama tetap masuk kelas, tapi nanti kedua dan ketiga apa langkah-langkahnya? Setelah masuk kelas misalnya dapat evaluasi, oh ternyata saya harus gini. Nah itu diapain tuh evaluasinya itu? Tutup selanjutnya. Habis pemahaman materi, dan apa? Udah selesai. Lanjut. Menjelaskan materi. Latihan menjelaskan materi. Kasih. Boleh tepuk tangan. Jadi adik-adik sebenarnya saya mau melatih kalian untuk bisa quick action gitu. Artinya kalau ada sesuatu boleh bertindaknya ada responnya gitu. Dan tidak hanya maksudnya ketika kalian ini kan urutan-urutannya sudah saya preparekan kan. Jadi kalian sudah prepare sebenarnya tentang materi itu sendiri. Tapi apakah kalian sudah melatih juga untuk berpikir kritis itu sendiri gitu ya. Jadi saya challenge kalian untuk sesi kedua ada pertanyaan nanti yang harus kalian jawab. Tidak ada jawaban yang benar sekali atau salah sekali karena ini opini kalian gitu ya. Oke, lanjut. Tadi Fatal good ya. Oke, kita lanjut ke penampilan ketiga, silakan. Oh, teman sebelahnya. Jawab silakan lanjut. Jadi saya mau mengetahui materi tentang kompetensi guru aspek pedagogi. Jadi kompetensi pedagogi mencakup kemampuan guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Aspek ini melibatkan pemahaman mendalam tentang metode pengajaran, strategi pembelajaran, serta pengelolaan kelas. Kompetensi pedagogi melibatkan penerapan teori belajar seperti konstruktivisme dan menggunakan scaffolding untuk membangun pengetahuan secara bertahap. Selain itu, prinsip universal DCJN for learning memastikan materi dapat diakses oleh semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, dengan menyediakan berbagai cara penyampaian dan penilaian pemahaman. Kemajuan teknologi memungkinkan penggunaan data real time untuk menilai pemahaman siswa melalui alat seperti clickers dan metode flipped classroom yang memanfaatkan waktu kelas untuk diskusi interaktif. Setelah materi pelajaran di rumah, meningkatkan keterlibatan dan pemahaman. Teknik pembelajaran sosial emosional mengembangkan keterampilan emosional dan sosial siswa, sedangkan gamification meningkatkan motivasi dengan elemen permainan
Misalnya kayak materi apa, kayak di SD mungkin, atau SMP boleh. Misalnya materi tentang apa tuh, kapilaritas atau apa, itu yang ingat di saya. Misalnya kapilaritas itu kan kayak teori di mana air itu bisa berpindah dari bawah ke atas gitu ya, penyerapan. Nah, misalnya nanti kamu bisa kasih apa, eksperimen gitu kan, membawakan apa, alat bahan apa, seperti itu, atau apa yang kamu bisa kasih. Bisa kayak pas berarti. Fadila, itu susah ya. Oke, silakan untuk presenter keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadi dengan NIM A2212353. Di sini saya akan membacakan hasil resume saya yang berjudul kompetensi pedagogi seorang guru. Kompetensi pedagogi merupakan kemampuan dan keahlian yang harus dimiliki seorang guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik secara efektif. Kompetensi ini mencakup kemampuan guru dalam merancang, mengelola, menguasai karakteristik peserta didik, mengelola kelas, melakukan penilaian, dan tindak lanjut hasil belajar. Dengan demikian, kompetensi pedagogi tersebut diharapkan guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Seperti yang saya bilang tadi, kompetensi pedagogi mencakup perencanaan pembelajaran, pengelola pembelajaran, menguasai karakter peserta didik, mengelola kelas, melakukan penilaian hasil belajar, dan melakukan tindak lanjut hasil belajar. Perlu dimiliki dan dikembangkan oleh setiap guru dengan mengelola proses pembelajaran secara efektif berdasarkan kompetensi pedagogik. Diharapkan guru mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik dan ITEK. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi pedagogik guru secara berkelanjutan sangat penting untuk mengikuti perkembangan zaman demi terwujudnya pendidikan yang bermutu dan relevan. Sekian dari saya. Boleh langsung dijawab pertanyaan. Apa tipsnya Riyadi kalau misalnya baru jadi guru, kemudian masuk ke kelas, terus tiba-tiba kadang kan ada kebingungan, ini saya mau menjelaskannya seperti apa nih, menyampaikannya gimana nih, itu ada tips untuk Riyadi? Kalau dari saya, kalau umpama kita masih takut atau bagaimana, kita mengajarnya itu bawahnya pakai buku sambil melihat begitu. Terus intinya jalan saja dulu. Nah, setelah itu kata nanti itu evaluasi kembali. Terus kita belajar lagi seperti public speaking. Kalau perlu kita berbicara di depan teman-teman begini. Nah, untuk mengatasi kegugupan itu. Riyadi dari dulu ya. Lanjut kegiatan Nesya tabe 10 menit.
Alicia Kasifia Sarema dengan NIM A2212309. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi atau resume yang sudah saya susun, yaitu materinya tentang kompetensi guru aspek pedagogi. Nah, di sini tadi sebagian besar dari teman-teman sudah menjelaskan bahwa kompetensi pedagogi guru itu mencakup beberapa hal. Yang pertama merencanakan, yang kedua melaksanakan, dan yang ketiga mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, di sini yang pertama guru itu harus merencanakan. Nah, berarti merencanakan ini artinya bahwa guru itu sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, guru itu harus merencanakan terlebih dahulu apa yang harus dia sampaikan agar nanti tidak grogi lah saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu melaksanakan. Berarti itu dalam rangka sudah di dalam kelas, sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi guru tersebut harus melaksanakan kegiatan pembelajaran yang betul-betul dapat mengaktifkan siswa, dapat mengefisienkan proses pembelajaran lah dengan baik. Dan yang ketiga yaitu mengadakan yang namanya evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan guru untuk menguji atau merangkum sebagaimana tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa tersebut sudah terpenuhi melalui ujian atau kompetensi atau bahkan proyek-proyek yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, di sini dari kegiatan melaksanakan, dari kegiatan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi, guru tersebut dapat mencakup beberapa hal lagi. Yang pertama yaitu penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi sudah dibahas ya pada minggu lalu. Nah, kedua yaitu tentang strategi pembelajaran yang bervariasi. Nah, strategi pembelajaran yang bervariasi itu juga sudah dibahas pada minggu lalu, yaitu tentang strategi pembelajaran secara kooperatif atau secara berkelompok, dan juga proyek-proyek yang diberikan oleh guru tersebut kepada para siswanya. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang inklusif. Nah, di sini lingkungan belajar yang inklusif yang dimaksudkan di sini adalah guru itu menyediakan akses bagi semua siswa. Dalam tanda kurung itu tidak membeda-bedakan siswa tersebut. Jadi ada kebebasan siswa berpendapat, ada kebebasan siswa dalam mengutarakan pendapatnya atau jawaban yang diberikan. Jadi bukan hanya pada satu siswa saja guru tersebut berpatokan, tetapi pada semua siswa yang ada dalam kelas tersebut. Jadi siswa bukan hanya siswa yang sudah pintar tambah pintar, yang tidak tahu malah tambah tidak tahu dan tidak ada perkembangannya. Jadi guru tersebut harus menyetarakan siswa yang ada di dalam kelas. Nah, di sini saya mengambil beberapa poin mengenai kompetensi guru aspek pedagogi. Yang pertama yaitu mengenai pemahaman karakteristik peserta didik. Nah, di sini guru itu harus memahami karakteristik peserta didiknya. Kan kita tahu bersama bahwa setiap kelas itu bukan hanya satu orang saja ya yang diajar guru atau siswanya bukan terdiri dari satu orang, tapi 20 mungkin sampai 30. Jadi itu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, di situ tugas guru itu harus bisa memahami karakter apa sih yang dimiliki oleh satu orang ini. Kan tidak mungkin karakter si A sama dengan karakter si B. Jadi guru itu harus menyeimbangi karakteristik yang ada dalam diri peserta didik. Nah, di sini ada beberapa perkembangan karakteristik siswa tersebut yang harus diperhatikan guru. Yang pertama perkembangan kognitif, yaitu perkembangan pemikirannya. Jadi guru itu harus mendorong pemikiran peserta didik tersebut. Jadi seperti contohnya ketika di jenjang SD pastikan beda pemikirannya atau pula perkembangan kognitifnya saat ada di jenjang SMP dan SMA. Jadi tugas guru itu harus mengayomi atau mendorong bagaimana proses perkembangan kognitifnya itu dapat berjalan. Jadi jangan nanti pas sudah sampai di SMP dipertanyakan lagi siapa sebenarnya guru SD-nya ini yang mengajar, kenapa tidak bisa membaca. Jadi kemampuan guru itu sangat dipertanyakan di situ untuk perkembangan kognitif siswa tersebut. Yang kedua yaitu perkembangan emosional. Di sini guru itu harus mampu mengembangkan atau mendorong perkembangan emosional. Contohnya perkembangan emosional yang mencakup kemampuan siswa tersebut dalam berempati kepada sesama teman-temannya. Mungkin ada teman yang mengalami kesusahan, teman yang sedang tertimpa musibah. Itu kan biasanya ada yang dikatakan aksi pengumpulan dana dalam kelas. Nah, itu salah satu contoh seperti guru yang menjelaskan di depan. Maksudnya ada temannya kalian yang mendapatkan musibah, jadi kalian itu harus begini.
juga harus didorong. Jangan nanti siswa tersebut karena dia tidak berani di dalam kelas, sedangkan menjawab pertanyaan yang simpel saja tidak berani atau tidak berani mengemukakan pendapat, dia itu saat keluar di lingkungan yang lebih luas, lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, dia juga akan ragu-ragu, tidak akan berani mengemukakan pendapatnya. Apalagi kan jenjang-jenjang SMA misalnya, itu kan sudah masuk ke organisasi, apalagi lingkungan perkuliahan, itu kan sudah masuk ke dunia yang lebih luas lagi ya, bukan hanya stuck pada lingkungan sekolah. Jadi guru itu harus mengembangkan perkembangan sosial anak tersebut agar anak tersebut mampu atau berani di dalam ranah perkembangan dunia yang lebih luas lagi, dalam contohnya lingkungan masyarakat. Nah, poin yang kedua yaitu tentang perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran ini guru harus mampu merancang RPP yang efektif. Nah, merancang RPP di sini guru itu harus mampu merancangnya sesuai dengan tujuan pembelajaran, metode, media, dan penilaian. Nah, di sini tujuan pembelajarannya guru itu harus bisa meyakinkan bahwa siswa ini harus bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ada, agar tidak sia-sia lah pembelajaran yang dilakukan sampai guru berbusa mulutnya menjelaskan, siswa tersebut tidak ada yang kayak tersimpan di benaknya untuk bekalnya di masa depan. Jadi guru itu harus memantapkan diri dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran yang akan dihadapi siswanya. Dalam tanda kurung di sini guru tersebut sebagai fasilitator untuk kemajuan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh siswa tersebut. Dan yang kedua yaitu tentang metode. Nah, di sini guru itu harus bisa memposisikan metode pembelajaran apa yang akan dia berikan kepada murid-muridnya ini atau siswa-siswanya ini, dan dengan kondisi di mana siswa tersebut tadi memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada siswa yang suka membaca buku, ada siswa yang suka mendengarkan ceramah langsung dari gurunya tersebut, atau mungkin ada siswa yang suka dijelaskan melalui gambar agar bisa lebih dimengerti. Jadi guru tersebut harus menyediakan metode belajar yang betul-betul dapat menyebar luas, bukan hanya pada satu siswa saja, tapi kepada keseluruhan orang yang ada di dalam kelas tersebut. Yang ketiga yaitu tentang media. Media kan sudah kita bahas pada minggu lalu, kayak media berupa kayak PowerPoint yang ditampilkan atau bahan-bahan ajar, buku teks, itu kan termasuk media yang digunakan sebagai seorang guru untuk memaparkan atau memberikan materi ajar kepada siswa tersebut. Nah, yang terakhir yaitu tentang penilaian. Penilaian, guru itu harus bisa mengevaluasi pembelajaran akhir, apakah siswa ini sudah mencapai tujuan pembelajarannya atau tidak. Nah, di sini saya mengambil beberapa poin tujuan penilaian akhir. Yang pertama, penilaian secara formatif yang bisa dilakukan guru. Nah, penilaian secara formatif ini guru itu dapat kayak saat kita sedang belajar begini, ada diadakan kuis. Jadi itu pasti mengembangkan potensi siswa agar bukan hanya sedangkan dia bisa, saya juga harus bisa. Nah, jadi di situ ada proses interaksi secara timbal balik, bukan hanya satu siswa saja yang berkontribusi, tapi siapa yang tidak mau kalau gurunya bilang saya akan berikan nilai A kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, itu kan pasti semua siswa walaupun yang tidak berani pasti tiba-tiba akan berani, dan jadi di situ guru tersebut mungkin secara langsung dan bahkan secara tidak langsung dapat menumbuhkan rasa pemikiran kritis siswa. Jadi dia bisa melaksanakan penilaian secara formatif. Dan yang kedua yaitu penilaian secara sumatif. Nah, penilaian secara sumatif ini juga sering dilakukan seperti penilaian pada akhir semester, ujian semester, dan juga proyek-proyek besar tergantung dari guru itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu penguasaan teori dan prinsip pembelajaran. Nah, di sini penguasaan teori bukan hanya siswa yang harus menguasai teori dan prinsip pembelajaran, tetapi guru tersebut juga harus menguasai yang namanya teori dan prinsip pembelajaran agar saat mengajar, saat ada siswa yang ingin bertanya, guru tersebut tidak bisa menjawab lah, bukan hanya sekedar ngomong doang atau tidak ada isinya, tapi siswa tersebut dapat memahami apa yang dikatakan guru tersebut. Nah, yang pertama yaitu tentang tadi ada yang menyinggung teori behaviorisme. Nah, di situ kan pengaruh lingkungan terhadap perilaku siswa. Jadi guru itu harus memperhatikan perilaku lingkungan terhadap perilaku siswa tersebut. Kayak contohnya si A berteman dengan si A karena dia rajin belajar, jadi dia juga ikut-ikutan rajin belajar. Nah, itu kan pengaruh lingkungan.
dalam kelas. Nah, yang kedua tentang teori kognitivisme, yaitu proses mental dalam pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu konstruktivisme, yaitu pengetahuan melalui pengalaman siswa. Nah, pengetahuan melalui pengalaman siswa ini, guru tersebut dapat melaksanakan pembelajaran yang diselit-selitkan lah dengan pengalaman siswa. Mungkin ada contohnya tentang ekosistem perairan lah. Nah, di situ kan pasti guru akan bertanya, siapa di sini yang sudah pernah memancing? Nah, di situ kan akan menimbulkan rasa ingat-ingat siswa kembali tentang kejadian-kejadian yang lalu atau pengalaman-pengalaman yang sudah dia lakukan atau yang sudah terjadi di dalam kehidupannya. Dan yang poin yang keempat yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Jadi guru itu harus melaksanakan pembelajaran yang efektif agar siswa tersebut juga dapat memahami apa sih yang namanya apa sih yang sebenarnya guru bicarakan ini, apa sih yang sebenarnya guru bicarakan ini, bukan hanya omong kosong, tapi siswa tersebut dapat memahami struktur dan proses pembelajaran yang sedang dia lakukan agar tidak hanya masuk dalam telinga kanan keluar dalam telinga kiri, tetapi hal tersebut dapat diingat-ingat dalam jenjang pendidikan yang mungkin kan anak SMA akan masuk ke bangku kuliah, itu kan akan menjadi landasan utamanya untuk mengampu pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan poin yang kelima yaitu tentang penggunaan media dan sumber belajar. Jadi kita sudah bahas juga pada minggu lalu penggunaan media dan sumber belajar. Jadi guru itu walaupun guru yang sudah lanjut usia ya, sudah tua, jadi itu juga harus lebih khususnya untuk kayak tetap memposisikan dirinya. Kan ini kita kan era perkembangan teknologi itu sangat pesat ya. Jadi siswa atau mahasiswa tersebut pasti butuh yang namanya teknologi apapun yang terjadi, kecuali yang memang sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti contohnya sekolah yang ada di desa itu pasti kan masih membutuhkan poster kayak anatomi tubuh manusia itu kan tidak boleh dikarang-karang di mana posisi jantung, di mana ribosom, itu kan harus dipaparkan gambarnya agar siswa tersebut tidak hanya mengkarang-karang atau tidak hanya berpikir secara imajinatif, tapi siswa tersebut walaupun tidak ada media pembelajaran yang lebih modern, tapi minimal adalah kayak gambar poster untuk siswa tersebut dapat menganalisis, dapat melihat dan bisa memahami secara detail. Dan yang terakhir yaitu tentang pengelolaan kelas. Nah, di sini guru tersebut adalah sebagai pengelolaan kelas yang paling utama. Ketika guru masuk dengan keadaan yang tidak baik, dengan mutan, dengan kayak ada permasalahan di rumah dibawa di sekolah dan itu disalurkan kepada anak-anak muridnya, jadi kegiatan pembelajaran itu tidak bisa berjalan dengan baik. Apalagi guru-guru yang mungkin ada, tidak semua guru ya, tapi mungkin ada sebagian guru yang sering sekali korupsi waktu. Nah, mungkin guru tersebut bagus, tapi gara-gara anak-anak, apalagi anak SMP itu kan masih lagi ya, perkembangan kognitifnya juga masih sangat diperhatikan. Apalagi mereka itu pasti akan sangat mengeluh, apalagi pembelajaran yang membosankan, matematika, dikorupsi waktu lagi. Jadi siswa tersebut juga sangat mut-mutan. Jadi di situ pengelolaan kelas yang seharusnya pembelajaran dilakukan secara baik dan efektif itu secara tidak sengaja akan terhambur dan tidak akan tertata dengan baik. Jadi di situ diperlukan yang namanya pengelolaan waktu yang baik dan juga bagaimana guru tersebut dapat membawa dirinya ketika datang di sekolah, tidak hanya memprioritaskan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan selain lingkungan pekerjaannya atau di lingkungan sekolah, tapi dia harus profesional. Namanya juga guru harus mendidik. Bagaimana nanti siswanya bisa mencontohkan kalau gurunya saja begitu? Bagaimana siswanya dapat memahami pembelajaran jika gurunya sana belum menjelaskan, belum siswa bertanya sudah marah-marah duluan? Jadi bagaimana agar kita itu bisa mendekatkan diri, apalagi di jenjang pendidikan yang berbeda-beda, kita itu harus memposisikan diri kita sendiri. Bagaimana baiknya, seperti di SD harus bagaimana, di SMP harus bagaimana, dan di SMA itu harus bagaimana. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan, saya kembalikan kepada Ibu. Boleh pertanyaannya dijawab? Boleh. Nah, di sini tadi pertanyaannya tentang kebutuhan pembelajaran ketika seorang guru itu yang guru baru yang belum bisa beradaptasi secara langsung atau tidak bisa dia menguasai materi tapi tidak berani untuk mengemukakan kayak pengetahuannya itu kepada siswanya. Di sini menurut saya itu bisa
bisa dilakukan dengan cara prepare terlebih dahulu. Kan ada jadwal, kan memang sudah disediakan jadwal, kan tidak mungkin guru itu tidak melihat jadwal. Mungkin ketika hari Kamis misalnya ada seorang guru yang harus mengajar hari Jumat, jadi hari Kamis malamnya itu atau mungkin hari Kamis full itu tergantung waktu yang disediakan oleh guru tersebut atau waktu-waktu yang lowong lah guru tersebut. Jadi dia itu bisa membaca atau mengevaluasi kembali bagaimana cara berbicara yang baik, bagaimana memaparkan materi ini dengan baik, agar ketika saat murid bertanya atau siswa bertanya dia itu dapat menjelaskan, dan juga bisa menanyakan kepada guru-guru yang lebih senior lagi atau guru-guru yang sudah berpengalaman lah di situ. Jadi seperti yang Ibu katakan pada minggu lalu, bukan kita datang sebagai pendatang guru baru, jadi kita sosokan mau mengubah segalanya. Jadi di situ juga kita harus butuh panduan. Walaupun kita guru yang mendidik, tapi kita juga masih perlu dididik. Dalam artian perlu pengembangan lagi dari senior-senior kita atau guru-guru kita yang ada di tempat tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya bawakan, saya kembalikan kepada Ibu. Saya mau menjelas, belum ada titik-titiknya, jadi saya mau mana ini saya dipotong. Cuman alhamdulillah bisa sudah tahu ya. Jadi selesai juga ya. Excellent ya. Silakan ada dua lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serban A22123232. Ini saya akan memaparkan hasil kajian saya, yaitu tentang kompetensi guru dalam aspek pedagogi. Kompetensi guru dalam aspek pedagogi mencakup kemampuan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Hal ini melibatkan pemahaman tentang teori pembelajaran, pengajaran, dan strategi pengajaran yang berbeda. Guru yang kompeten dalam aspek pedagogi harus dapat menyesuaikan metode pengajaran mereka dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, serta memfasilitasi pembelajaran yang menarik dan bermakna. Mereka juga harus dapat mengevaluasi kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa meningkatkan kinerja mereka. Selain itu, guru yang kompeten dalam aspek pedagogik harus memanfaatkan teknologi dan sumber daya lainnya untuk mendukung proses pembelajaran serta terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan melalui kontinum profesional. Berikut beberapa aspek utama dalam kompetensi pedagogik yang harus dimiliki seorang guru, yaitu guru harus memahami karakteristik siswa, termasuk aspek fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Pemahaman ini membantu guru dalam merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu dan kelompok siswa. Guru harus memahami berbagai macam teori dan prinsip yang mendasari pembelajaran yang efektif, sehingga mampu mengembangkan strategi mengajar yang beragam untuk mencapai tujuan pendidikan. Guru harus mampu mengembangkan kurikulum yang relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa, termasuk menetapkan tujuan pembelajaran, memilih materi ajar, dan merancang kegiatan belajar yang sesuai, dan evaluasi yang tepat. Rencana pembelajaran yang baik akan memfasilitasi pencapaian tujuan belajar. Guru harus mampu melaksanakan pembelajaran secara efektif dengan menggunakan metode, strategi, dan teknik mengajar yang mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Guru juga harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan keterlibatan siswa. Mungkin kita dalam memaparkan materi itu, kita sebagai guru harus menggunakan bahasa yang sederhana atau menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh siswa. Terus kita juga kayak harus memahami perspektif
dan karakter siswanya dulu terlebih dahulu seperti apa. Dan juga kita harus kayak memberikan umpan balik kepada siswa-siswa yang bertanya kepada kita. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memaparkan isi dari resume yang sudah saya buat mengenai kompetensi aspek guru pedagogis. Jadi seperti yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya yang presentasi pada hari ini, bahwa kompetensi pedagogi guru itu merujuk pada kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki seorang guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian dalam proses belajar secara efektif dengan tujuan itu meningkatkan kualitas dari belajar siswa. Nah, kompetensi aspek pedagogi guru itu meliputi pemahaman terhadap karakteristik siswa. Nah, kemampuan ini harus dimiliki seorang guru karena dia itu harus melakukan penilaian terhadap karakteristik fisik, emosional, sosial, dan intelektual yang dimiliki oleh siswanya. Nah, lanjut ada penguasaan teori belajar dan prinsip pembelajaran, yang dimana seorang guru yang berkompetensi secara pedagogis itu harus memahami dan mampu menerapkan teori belajar seperti behaviorisme, konstruktivisme, kognitivisme, dan humanisme dalam proses belajar mengajar. Lanjut ada pengembangan kurikulum dan rencana pembelajaran, yang dimana kompetensi pedagogi itu melibatkan kemampuan dan pengembangan seorang guru dalam kurikulum dan merencanakan RPP yang sesuai dengan standar pendidikan dan kebutuhan siswanya. Lanjut ada pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Nah, sebagai guru yang kompeten, kita harus melaksanakan pembelajaran secara efektif di kelas. Itu mencakup penguasaan terhadap berbagai metode, strategi pembelajaran, dan media pembelajaran yang kita gunakan, juga pemanfaatan teknologi. Nah, lanjut ada penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi di era digital ini apa sih yang tidak bisa kita lakukan dengan adanya teknologi? Tentunya kita harus memanfaatkan teknologi yang ada itu dengan baik dan secara apa ya namanya, kita harus memanfaatkannya itu dengan baik dan benar untuk melangsungkan kegiatan pembelajaran yang menarik dan menarik minat siswa kita dalam belajar. Lanjut ada pengelolaan dan penguasaan interaksi di kelas. Jadi kita sebagai guru kita tuh harus menguasai panggung yang ada di kelas itu. Jadi kita harus bisa berinteraksi dengan baik di kelas tempat kita belajar. Dan ada asesmen dan evaluasi pembelajaran. Jadi secara kompeten kita tuh harus mampu melakukan asesmen atau kita harus bisa mengukur pemahaman siswa kita terhadap pembelajaran yang sudah kita berikan. Lanjut ada refleksi dan pengembangan profesional. Jadi kompetensi pedagogi ini yang mencakup kemampuan guru untuk bisa merefleksi diri dan dia tuh harus bisa kayak bagaimana ya, jadi selama saya mengajar apa-apa yang harus saya rubah, apa-apa yang harus saya tekankan dalam pembelajaran saya. Jadi dia harus bisa mengevaluasi kegiatan pembelajaran sebelumnya. Nah, tentunya diperlukan adaptasi terhadap perubahan dan tantangan pendidikan. Nah, kemampuan ini tuh kita harus kuasai dalam dunia pendidikan, karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam pendidikan itu seperti kurikulum, kebijakan, dan perkembangan teknologi. Dan terakhir, tentunya seorang guru harus bisa berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Nah, yang dimana guru ini bisa menjadi perantara antara siswa dan orang tua juga dengan komunitasnya untuk mencapai tujuan pendidikan anak. Nah, jadi itu saja isi dari resume saya mengenai kompetensi aspek
ada dalam pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin menjawab Ibu. Tadi kan pertanyaan Ibu, bagaimana cara atau solusi kita untuk meminimalisir ketupat ilmu pengetahuan. Nah, saya jawab dari pengalaman saya yang pernah saya kan saya pernah diturunkan Ibu mengajar dari organisasi saya. Itu saya dapat sekolah SD. Nah, di situ saya rasa itu pengalaman pertama. Jadi tentunya sebagai orang yang baru turun mengajar, kita itu harus bisa beradaptasi dan melakukan penilaian terhadap karakteristik siswa yang kita ajar. Terus juga kita harus bisa mentransfer ilmu yang ada di kita ke mereka, tentunya dengan cara yang mudah mereka pahami. Jadi kita tuh harus menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana yang bisa masuk ke mereka tuh dengan cepat, karena pemahaman mereka tuh tidak sama. Ada yang bisa paham dengan satu kali dijelaskan, ada yang harus 3 kali 4 kali dijelaskan baru bisa paham. Dan poin pentingnya adalah kesabaran. Jadi kita harus mempunyai kesabaran yang banyak untuk menghadapi mereka. Jadi itu saja dari saya. Saya kembali lagi. Bagus ya, sudah ada progres yang saya lihat. Tadi Isyirah excellent. Guru-gurunya dia pernyataan Apa itu? Kirain cupu, ternyata susu. Oke, nah adik-adik harapannya ketika kalian tadi mendengarkan teman kalian berbicara, itu kalian dapat inspirasi. Karena jujur saya pun juga belajar dari kalian gitu ya. Tadi ketika saya mendengarkan kalian, itu banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak teringat dari saya sekarang. Ketika kalian bicara, oh ke-trigger, oh iya ya, betul ya. Jadi akhirnya kita di sini sama-sama saling belajar, gitu ya. Nah, mungkin saya bisa kasih tambahan sedikit, hanya 2 menit, 3 menit, karena saya juga tadi sudah diingatkan tidak boleh korupsi waktu. Jadi, masuk-masuk semangat gitu ya, karena manusia, dosen itu juga manusia, jadi kita juga perlu dikritisi sama kalian ya. Nah, terima kasih sudah dikritik secara tidak langsung ya. Nah, kalau tambahan saya lagi bahwa guru itu tadi sebenarnya ada yang mengatakan bahwa dia harus menjadikan kelas sebagai panggung dia ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana guru itu bisa membuat siswanya juga jadi artis di panggung itu ya. Bukan hanya gurunya sendiri yang show off, saya keren banget, saya pintar segala macam media, saya pengen dilihat siswa saya itu the best gitu. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana guru itu bisa menginspirasi siswa itu agar saya mau seperti guru saya gitu. Saya juga ternyata bisa jadi artis di panggung kelas saya gitu ya. Jadi itu yang lebih penting sebenarnya, bagaimana memberikan inspirasi ke siswa itu gitu ya. Nah, sebenarnya guru itu tidak jadi pelaku pertama dan utama bagi siswa di semua, maksudnya gini, dalam satu kelas itu misalnya tadi ada siswa 20-30 orang. Nah, sebenarnya tanggung jawab itu memang ada di tangan guru, tetapi guru itu juga sebenarnya boleh minta bantuan ke siswa. Seperti ketika guru itu sudah tahu, oh ini ada beberapa siswa yang sudah pintar. Nah, siswa-siswa tersebut itu boleh jadi tutor sebaya untuk teman-temannya yang lain gitu ya. Jadi artinya bukan hanya guru saja yang akhirnya kewalahan untuk menghadapi seluruh siswa, tapi teman-temannya yang sudah ahli itu dimanfaatkan atau diinspirasikan. Misalnya ada satu siswa si A, dia sudah pintar, maka si A ini itu nanti diajak kolaborasi oleh gurunya, ayo kita bantuin teman-teman kita gitu. Jadi si A ini tidak hanya mungkin bosan aja di kelas karena dia sudah paham, tapi dia juga menginspirasi teman-temannya gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu mungkin akhirnya teman-temannya itu kan lebih dekat
dengan si A ini daripada si gurunya ini gitu. Jadi nanti akan menimbulkan inspirasi yang lebih baik lagi kalau ada inspirasi yang terdekat dia gitu ya. Misalnya, oh si A ini saja bisa pintar, masa saya tidak bisa gitu ya. Nah itu dibandingkannya ke siswa lain. Kalau dia membandingkan ke guru itu sangat jauh gapnya gitu ya. Nah makanya si gurunya itu tadi tidak bisa show off sendiri, tapi dia juga harus bisa teliti jeli melihat bahwa oh ada beberapa siswa yang sudah pintar, sudah ahli, maka bagaimana caranya bisa mereka itu menularkan tadi materi-materi yang mereka sudah pahami ke teman-teman yang lain gitu ya. Nah dengan cara seperti itu siswa-siswa yang sudah pintar itu tidak merasa bosan di kelas, karena ya saya sudah tahu, saya sudah belajar misalnya di rumah, ngapain saya belajar di kelas, saya sudah paham gitu ya. Nah di situ nanti mungkin mereka akan timbul atau muncul sesuatu yang apa ya, akhirnya dia gak respect sama gurunya, karena itu tadi dia merasa bahwa saya sudah pintar, saya sudah tahu, kenapa saya harus mendengarkan guru. Nah dengan cara guru itu memanfaatkan siswanya yang sudah pintar itu, mereka akhirnya siswa-siswa yang pintar ini juga nanti akan merasa mengevaluasi dirinya bahwa oh dengan saya misalnya mengajar teman saya, oh ternyata saya ada kurangnya nih di sini gitu ya, sehingga dia mungkin tidak merasa bosan di kelas gitu ya, atau nanti dia malah mungkin punya cita-cita jadi guru juga gitu, karena tadi si gurunya bisa memanfaatkan siswa-siswa yang pintar itu untuk bisa jadi tutor sebaya gitu ya. Jadi itu tadi bahwa guru itu bukan pahlawan tanpa tanda jasa sendiri. Ternyata siswa-siswanya itu sendiri juga bisa jadi pahlawan bagi dirinya sendiri dan teman-temannya juga ya. Nah itu untuk hari ini tambahan dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa memperkuat apa saja yang tadi sudah kita pahami. Nah mungkin itu untuk hari ini saya tadi ngambil 3 menit dari 11.40 ya. Terima kasih banyak adik-adik sudah kooperatif. Saya sangat apresiasi di sini audiensnya respectful sekali gitu ya. Artinya tadi ketika ada teman-teman yang presentasi itu kalian bisa mungkin bisa mendengarkan tadi, menyimak, dan setelah itu bisa apresiasi gitu ya. Tepuk tangan tadi itu sangat matters untuk mereka yang tadi sudah berdiri dan presentasi. Oke, hari ini mungkin cukup sekian. Kita nanti lanjut lagi di pertemuan ke-6 dan 7, masih ada 2 pertemuan lagi. Harapannya adik-adik yang sebelah sini berhasil dari sini ke sini gitu ya. Nanti yang akan present untuk minggu depan, dan mungkin pertanyaannya beda dengan pertanyaan mereka gitu ya. Jadi harap. Oke, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang dari saya.